Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Angio di Sigma Podcast. Dan kalau kita hitung teman-teman, ini adalah episode ke-25. Seharusnya berdasarkan hitungan di YouTube. Tapi kalau berdasarkan percobaan-percobaan, mungkin ini yang ke-100 kali kayaknya. Dan saat ini kita sudah mengundang ya tamu yang sangat spesial. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu lah. Yang tidak tahu kayaknya harus cek lagi di BKTP. Kayaknya bukan Kabupaten Bangga ya. Jadi sudah ada di sebelah saya. Kita mulai dari Pak Ketua Adi. Siap. Ini yang kedua kalinya ya Pak Ketua ya. Siap. Boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang lagi Halo, nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Maludin, salah satu ketua Biker Subuhan Luwuk. Saya harap teman-teman bisa menyaksikan atau menyimak podcast ini. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Dan selanjutnya ini adalah Ustadz kita bersama. Ini yang tadi Mulis bilang Ustadz gue ini. Ustadz Muaz, apa kabar Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ustadz mungkin bisa disapa dulu ini teman-teman yang nonton ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Muaz, pembina Biker Subuhan Luwuk. Sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Luwuk yang ada di Biak. Oke. Ini aktivitasnya sekarang kalau Pak Ketua Adi apa saja? Masih kesibukan urusan kantor. Oh, masih ini ya urusan ikan ya. Ya, Atau so beda-beda. ada ikan, masih Iya ikan. iya iya. Masih ikan ya? Ikan dan sekitarnya. Oh, ikan dan sekitarnya. Berarti sampai di orang itu berarti ya, Ustaz. jala perahu dong. Oh, ya. Betul. Di Proprok terlibat juga? Kebetulan kita Dinas Perikanan jadi LO untuk Kota Palu. Oh, Ada oke. 3 Oh dinas. ya, dibagi-bagi Ya, LO-nya berarti dibagi-bagi, ya, ya. berdasarkan dinas ya. Iya. Oke. Kalau Ustadz sendiri, Ustadz Muaz? Ya, aktivitasnya seperti biasa. Belakangan saya lihat terbang terus ya beliau. Pesantren. Karena nih kita nyusun jadwal ini Ustadz sudah cukup lama ini, Biker Subuhan. Karena harus ada Ustadz Muaz ini. Oh gitu. Jadi harus menyesuaikan yang padat Betul, jadwal Ustadz. Baru-baru dari Solo, habis Muktamar Muhammadiyah. Mm-mm. Sebelumnya juga ada sertifikasi dai di Jakarta, MUI. Iya. Jadi kesana kemari juga lumayan. Lumayan Ustadz ya. Ini kita bicara soal Biker Subuhan. Siap. Dan saya yakin teman-teman yang di rumah yang nonton saat ini pasti sudah tahu lah Biker Subuhan seperti apa. Karena orang-orangnya ada di sekitar kita. Orang-orangnya ada di sekitar kita dan saat ini boleh dibilang lagi padat-padatnya kayaknya. Lagi padat-padatnya kegiatan ya. Maksudnya dalam sosial media kayaknya kan Iya. Iya. biasanya belum terlalu terekspos ya. Kayaknya belakangan ini sangat-sangat terekspos ya. Terekspos. Mulai dari kemarin dengan teman-teman di Bakugara Community Siap. itu ya di Pulau 2. Dua. Ya, Itu Ustadz Muaz juga ikut kemarin ya di Iya. Pulau 2 ya. saya ngisi subuhnya. Oh, ikut kemah juga Ustadz. Oke, mah. Tapi Ustadz suka kemah. Ya suka nongkrongnya aja. Suka Oh, ngopinya. ya, luar biasa ya. Tapi kalau di Biker Subuhan, kalau Pak Ketua bilang sudah sering ya kayak gitu ya. Iya, kita sering tadabur alam biasa namanya kita. Oh, oke. Kalau Cari di tempat-tempat wisata, spot-spot ini yang kita. Mm-mm. Pokoknya di alam lah. Oh, oke. Berarti memang di Biker Subuhan udah biasa kalau yang Iya. kayak gitu ya. Cuma beda nama saja ya. Ya. Ganti nama saja. Ini bicara soal Biker Subuhan. Sebenarnya Biker Subuhan ini lebih ke komunitas atau hanya sebuah gerakan? Nah, siapa yang Ustadz dulu mungkin ya. Ya, Biker Subuhan ini boleh dibilang komunitas juga karena memang ada komunitasnya. Iya. Ya, dan itu sudah dari pusat sampai ke daerah. Oh, berarti ini bukan cuma di Luwuk Bangga ya? Iya. Ada BSM, Biker Subuhan Makassar. Oh, saya pikir Bang Syariah Mandiri. Ada BSP, Biker Subuhan Palu. Iya. Ada semuanya. Jadi ini kita jadikan sebagai wadah aja untuk mengajak teman-teman untuk
subuhan bersama-sama gitu. Oh gitu, jadi mau disebut komunitas juga Ya, terserah boleh, ya, mau iya. dibilang gerakan juga tidak penting sebenarnya ya. Yang penting intinya. Yang penting Subuhan enggak gitu. yang penting intinya teman-teman ikut subuhan tidak gitu ya Iya, Ustadz ya. Itulah. Daripada sibuk debat soal yang biasa kan kalau anak-anak muda lebih suka teori-teori yang begitu itu kan. Betul. Biar tak lewat-lewat subuh tiap apa ya, yang penting debat dulu ya. Oke, kita coba sapa-sapa dulu teman-teman yang ada yang sudah bergabung bersama kita ini Ustadz di live. Kita coba lihat ada siapa saja. Oke, ada Heri Mulis, Masya Allah, sehat selalu ketuaku, khususnya kiaiku. Pak Buju ini Ustadz. Oh, Iya, ada DP mau ini. orang jauh. Iya, orang orang jauh. jauh. Kalau biasa dia aku sebagai bilang belum lagi ada mau ini Ustadz. Mulis ini ya. Padahal terus blokir dia dari Sigma Podcast, tetap Oh, muncul gitu ya? juga. Kayaknya ada backingan ini dia. Oke, ini terus mengenai Baker Subuhan lagi. Salah satu kelompok ada atau gerakan tadi Ustadz bilang di yang tersebar luas di Indonesia. Kayak tadi ada di apa namanya? Baker Kasar, Subuhan, Palu. Malang ya. Sekarang BSD Jakarta. hampir Oh, seluruh Jakarta. Indonesia ada. Oh, hampir seluruh Jakarta. Berarti dari Seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Malah sekarang di Singapura ada. Biker Subuhan Singapura. Oke, berarti udah lintas internasional ini ya. Iya. Berarti kalau mau ikut subuhan tinggal pilih nih. Wih, tak lewat subuh kalau mau Tinggal pilih di mana Singapura. Bagaimana? Oke. Ini ada pertanyaan ini Ustadz, kira-kira kapan kalau di LUK berdiri? Kalau secara umum secara di Indonesia Biker Subuhan seperti apa sejarahnya sebenarnya? Eh, sebenarnya dari awalnya kita itu di Lampung. Oh, pertama kali. Pertama kali di Pertama Lampung. kali di Penggagasnya. Lampung, penggagasnya. Penggagasnya. Kemudian di Bangga itu kita ada beberapa awalun, masuk siapa ketua Isap, ketua Roy, ketua Angga ya, Ustaz. Iya. Sama almarhum satu ya. Iya. Ketua Firman dan ketua Takdir. Iya. Nah, mereka Oh, yang itu pertama. iya, kita bilangnya awalun. Awalun ya. Masih ada itu, Pak. Terus jadi akhirun. Masih ada. Cuma mungkin beberapa ketua awal-awalun sibuk dengan ininya, ada yang ke luar daerah. Oh, betul. Seperti ketua Isa, ketua Roy kan tidak berada di tempat. Benar. Oh, itu tahun berapa kalau di Luk Banggai? Lu 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun lalu. Kita baru-baru ini milad yang keempat. Oh, Desember berarti 2018. 8 Desember 2018 ya, kalau tidak salah. 2018 ya. Oke. Oh iya, kemarin milad ya. Kemarin Yang milad. dibuat di Astaka. Ya, Astaka dengan sebelumnya ini kita tadabur di Koyoan. Koyoan. Iya. Ada satu teman itu namanya Fadli itu. Oh ya. Iya, akhirnya dia sekarang jadi Pak Haji Fadli ya. Cuma saya lupa kemarin sampaikan kalau minggu kemarin kita di Baitur Rahim. Oh, iya. mungkin dia kurang So lewat road and camp. Orang kayak lewat. Iya. Dia sudah pakai itu sarung yang dia bilang dia mau pakai ya. Ada, nanti di Polsek digabung nih bilang. Oh, dia bilang. Nah, kemarin saya lupa infokan kalau di Baitur Rahim kemarin. Agenda kemarin. Kalau di Luk sendiri, Ustadz, total anggota sebenarnya sudah berapa? Keanggotaan. Anggota kalau gini kita di Bikers kan tidak punya kartu anggota. Oh, oke. Kita nggak punya kartu anggota, jadi anggota itu hanya dilihat dari keaktifan dan yang ada di grup. Oh, betul. Nah, yang aktif pun kalau belum continue itu belum masuk di grup. Oh, yang hilang-hilang. Ya, itu belum masuk di Iya. grup. Karena syaratnya itu harus 3 kali ikut. Oh ya, itu yang dikejar ya. Subuhan ataupun taklim yang malam Kamis di Masjid Agung, biasanya saya juga Oh, ada ngisi. taklim di Rabu malam. Rabu pada maghrib sampai Isya. Itu dilihat ya sampai 3 kali, baru kita masukkan dalam grup. Oh, Kalau di dalam grup itu kurang lebih 137 orang. Yang dalam grup itu aktif semua ya. Belum juga. Lumayan ya. Artinya pernah aktif. Oh, Pernah aktif, makanya PR-nya itu ada 2. iya, apa itu? PR-nya adalah mengaktifkan yang sudah pernah aktif, sudah lama aktif. Iya. Lalu vakum. Yang kedua adalah merekrut yang Yang baru. mau aktif. Disinggung kamu ini yang nonton ya. Moklis. Oh, langsung ya Ustadz langsung sebut nama. Cuma rame dia komen dia. Subuhan hilang ya. Oke. Jauh kali. Oh, jauh ya. Jauh dia tuh ini. Oh iya, betul. Tetap subuhan di sana dia ya. Siap. Mudah-mudahan. Kenapa ada sambungannya?
Ini ada yang unik. Waktu saya buat flyer, saya tulisnya Ketua BS Look. Iya. Itu termasuk Pak Ketua Ipul ya. Iya, betul. Yang saat ini belum sempat hadir ya karena mungkin ada kegiatan lain. Nanti sebentar akan bergabung insya Allah. Terus ada Pak Ketua Adi. Iya. Kenapa Ustadz tidak ketua? Ayo. Ustadz pembina. Oh, Ustadz pembina. Pembina. Kemarin dibilangnya Pak Ketua, semua di Biker Subuhan itu ketua. Iya. Masa Ustadz mesti diangkat jadi ketua? Pembina, tetap ketua pembina. Oh, ketua pembina ya. Itu kenapa di semua semua teman-teman adalah ketua kalau di Biker Subuhan? Ya, karena memang kita maunya sama. Di Subuhan itu jangan kalau ada kayak organisasi begitu ada strukturnya, pasti kan ketua, sekretaris, bendahara, anggota itu kan pasti beda-beda tuh fungsinya masing-masing kan. Iya betul. Kalau di Biker Subuhan kenapa ketua semua? Fungsinya sama. Kita tidak ada perbedaan, semuanya sama. Semua memerintah berarti. Tidak ada pemerintah, tidak ada menyuruh, tidak ada yang disuruh, sama. Biasanya kan posisinya kalau sama. ketua itu yang pemerintah. Identiknya gitu ya. Iya, pemerintah. Jadi berarti di Biker Subuhan ketua tidak berfungsi kayak gitu ya? Iya. Dia mungkin bisa dibilang panggilan ketua itu adalah bentuk penghormatan aja. Oh, iya. Iya, jadi kenapa di semuanya dipanggil ketua karena supaya tidak ada yang merasa anggota. Iya. Betul. Dan tidak ada yang dipaksa-paksa. Tidak ada yang diatur-atur gitu maksudnya. Karena tujuan awalnya kan subuhan. Salat subuh itu intinya gitu. Salat subuh antum mau datang lambat, mau datangnya itikaf datang dari tengah malam atau datangnya subuh, yang penting datang subuhan itu intinya. Oh gitu ya. Makanya tidak ada ketua ya. Nggak ada ketua. Kan ada aneh juga kalau Nggak ketua ada anggota. subuhan. Ketua semua. Oh berarti macam apanya divisi 0. Kalau di ada lagi rame nih anime Ustadz. Jadi satu geng itu namanya divisi 0. Semua ketua, tidak ada anggotanya. Sama. Ternyata Biker sudah duluan nih. Iya, Biker sudah duluan. Blitz nama filmnya. Ini terus berikutnya Ustadz kan Biker Subuhan Look kan? Iya. Biasanya ada teman-teman merasa kayaknya ada sesuatu di Look Banggai yang kenapa sampai teman-teman mau buat Biker Subuhan. Memang menurut pandangan Ustadz nih anak-anak muda di Banggai memang sangat-sangat butuh sentuhan atau seperti apa kayaknya? Oh iya. Jadi alhamdulillah kan animo pemuda untuk hijrah ini lagi bagus. Iya. Dalam beberapa tahun terakhir animo itu meningkat. Dan artinya, kita juga sebagai dai ini harus jemput bola. Oh iya. Ya harus jemput bola karena tidak semuanya orang yang mau jadi baik itu langsung datang menyetorkan diri. Oh benar. Nah, kadang-kadang harus kita yang jemput dan bahkan menjemput dengan hobi yang mereka miliki. Nah, di antara hobi itu kan motor. Atau hobinya adalah duduk sama-sama sampai subuh. Nongkrong. Ya, ada juga yang hobinya kan bola gitu kan. Iya. Nah, inilah tujuannya sehingga ini kayaknya bagus nih. Dan makanya di situ bikers dengan segala macam motor. Selama motor, ya, jadi nggak ada lagi pilihan-pilihan. Kalau ini kan cuma yang punya NMAX umpama gitu. Oh iya, Ustadz singgung lagi NCI. Sengaja nyinggung. Atau apalah gitu kan, atau mungkin yang punya RX King gitu kan. Oh iya, betul. Ya, tapi ini enggak, karena pada prinsipnya adalah yang penting kamu datang kalau perlu. Kita punya istilah namanya boncengers. Oh yang dibonceng-bonceng. Jadi tidak ada motor tidak jadi masalah. Iya, yang penting kamu mau datang nggak gitu kan. Iya, berarti dia aja di guru bilang jemput saya dong. Nah, gitu kan. Pasti ada temannya yang datang. Betul. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya. Memang target utamanya subuhan ya. Iya. Oke. Tapi kalau lihat masalah paling banyak di Banggai di anak-anak muda itu menurut Ustadz apa saja? Yang paling umum lah. Kalau di sini lebih kepada kan setiap daerah itu kan masyarakatnya berbeda-beda. Betul. Masyarakatnya berbeda-beda dan kalau di sini tuh yang penting saya lihat anak mudanya itu ada yang mau merangkul. Oh. Ya, jadi anak mudanya itu tidak resist gitu, tidak jaga-jaga jarak dengan orang. Betul. Yang mau ngajak dia kan kadang-kadang kan gini.
itu orang mana tuh yang mengajak tuh? Iya. Jangan-jangan jaringan teroris nih, gitu kan? Iya betul. Nah, kalau di sini enggak, artinya segala sesuatu yang mengajak pada kebaikan, anak muda itu biasanya respon. Ngikut dulu. Nah, ikut aja dulu gitu kan. Iya. Nanti dilihat di dalamnya seperti apa, nyaman atau tidak itu nanti. Iya. Yang penting ikut dulu. Itu kulturnya di sini saya lihat. Oh, makanya sebenarnya wadah Biker Subuhan tuh disiapkan untuk lebih ke situ ya. Lebih ke situ dia. Jadi ngajak teman-teman yang memang sebenarnya butuh dipanggil. Ya, butuh dipanggil. Menunggu dipanggil ya. Bukan dipanggil. Dan ada yang sukanya ya ngopi-ngopi dulu begadang. Makanya kan kita pilih subuhannya kan sepekan sekali. Iya. Hanya di hari Minggu. Kenapa kita mungkin ada pertanyaan kan, loh kenapa tidak setiap subuh dong gitu. Ya, betul. Nah, kalau setiap subuh berarti kita cuma bakur dengan subuhan terus dong. Artinya ini seminggu sekali dan juga hari Minggu, hari Ahad. Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu orang kantoran. Iya, benar. Tapi nongkrongnya itu juga ada, tapi di masjid sekarang nih. Iya. Ngopinya cuma pindah tempat aja dari kafe ke masjid. Nah, itu aja bedanya sih. Oke. Jadi memang tidak harus juga setiap hari ya. Iya. Wah, masa cuma setiap Sabtu Minggu? Yang 6 hari kembali ke pribadi masing-masing aja. Iya, subuhan di rumah kan sebenarnya ini sebenarnya by moment yang memang diniatkan supaya jadi pemicu mungkin ya Ustaz ya. Iya. Jadi supaya sampai di rumah tidak ada silaturahim per pekannya kita. Oke. Ini apalagi nih, cukup urgenkah anak muda di Luk Banggai dalam hal religi sampai-sampai ingin membuat perkumpulan biker subuhan? Sangat urgent berarti ya, seperti tadi yang Ustaz kalau jelaskan. saya lihat ya. memang dari saya pertama di Luwuk 2004 ya. Iya. Memang urgen itu sebenarnya tergantung. Iya. Artinya tergantung kebutuhan masing-masing ya. Cuma kan masalahnya ini kan masalah sholat ya. Iya. Kalau kita muslim ini kan sebenarnya kewajiban. Iya, betul. Kewajiban itu yang saya tahu Ustaz bilang harus dipaksa. Iya. Ya, kan kewajiban itu harus dipaksa. Cuma karena ada gerakan ini teman-teman berpikir positifnya banyak. Apa salahnya kalau kita buat sama-sama berkumpul untuk sekali sepekan untuk subuhan berjamaah. Artinya pasti banyak manfaat yang kita dapat. Betul. Dan itu pun jadi ladang latihan lah buat teman-teman, kayak Ustadz bilang mungkin ada yang suka ikut dulu. Kan? Paling dia merasa di situ nyaman dengan teman-teman ngobrolnya apa segala macam. Karena memang di kita di Itikaf itu Semarang kita cerita apa aja. Mau bola, mau ada yang main game segala macam yang kan. penting bukan bercerita spin. Intinya kami ngajak mereka untuk itikaf, merasa mereka senang, teman-teman yang bergabung sampai subuh gitu. Oke, jadi memang ya itu bebas sebenarnya teman-teman mau termasuk ikut, ayo. Ketua Fadli itu insya Allah dia istiqomah itu. Amin. Mudah-mudahan dia menonton nih. Saya sudah kirim link ke dia nih. Oh sudah. Iya. Saya sudah bilang ini nonton ini live sampai selesai dapat rompi. Ini dari namanya kan biker subuhan. Iya. Apa memang programnya hanya sholat subuh? Padahal kan kita tahu ada kewajiban 5 waktu nih. Setahunya kami itu sholat subuh itu yang paling berat. Oh gitu. Iya. Jadi memang sudah dipikirkan nih dari semua rentetan nih. Sholat subuh yang paling berat. Ibarat kalau di pelajaran di kita di Sigma kita kuncinya matematika. Iya. Jadi kalau matematika beres tuh rata-rata beres semua. Iya. Dan juga pada saat subuh itu sebenarnya paling bagus untuk kita belajar. Iya. Apapun yang biasanya kita pelajari, yang kita dengar segala macam, pada saat subuh itu paling cepat masuk. Iya, betul. Kenapa kita subuhan bikin komunitasnya biker subuhan? Karena memang pertama berat, setannya juga besar biasanya kalau subuh. Suka tiup-tiup mata kan, udah bangun ditiup-tiup lagi tidur lagi. Kelewatan biasanya. Udah jam 6 aja. Gitu. Setan lagi produktif itu ya, di benar. ini ya. Di jam-jam. Kalau zuhur asar kan produktif. Dia tahu waktu lemahnya orang. Oh, iya. Kalau lawannya kuat kan dia juga berarti harus mengeluarkan tenaga ekstra. Iya. Kalau lawannya lagi lemah, nggak perlu repot-repot. Di situ dia biar angkat-angkat kaki bisa ya lolos ya. Dia tiup-tiup matanya kan udah. Tiup-tiup mata ya. Waktu siang kan jarang kan? Oh, makanya diambil subuh. Iya. Sebagai memang topik utama ya dia di biker subuhan ya. Iya. Jadi pahala sholat yang paling besar itu kan di subuh. Kemudian waktu subuh juga ini
adalah waktu yang paling berkah. Ya, yang paling banyak berkahnya kan subuh. Iya. Kemudian waktu subuh juga ini waktu yang tidak mengganggu siapa-siapa. Biasanya kan kalau kita sore-sore mungkin nanti istrinya lagi yang ngomel. Orang udah janjian mau ke Lalong, Iya. gara-gara subuhan atau asaran atau maghriban gitu kan. Iya, betul. Ganggu nih. Jadi kan nyalahinnya sholat. Betul. Tapi kalau subuh belum pernah saya dengar ibu-ibu ngomel gara-gara suaminya subuhan. Tapi kalau asaran atau maghriban bisa jadi ada. Iya, ada agenda. Kan udah terjadwal seminggu yang lalu kok gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau subuh anak-anak juga tidur kan. Gak mungkin ada jadwal di subuh-subuh saat ya. Benar. Iya. Tapi sekarang kayaknya ada. Ada jadwal khusus itu. Bola dong. Bola. Kalau sekarang bola. lagi musim. Itu lagi. Oke. Ini bahas mengenai Baiker subuhan kan cukup religi Ustadz kan. Terus kita bahas ke personal masing-masing ini latar belakang. Oke, dari latar belakang kalau Pak Ketua tadi udah ya. Ketua dinas di perikanan. Kalau Ustadz udah tahu nih. Kalau teman-teman yang tidak tahu nanti lihat ada spanduk-spanduk baliho di mana-mana ya biasanya. Gampang sekali. Oke. Kalau teman-teman sebenarnya kan ada 100 lebih. Ya. Oke, secara umum teman-teman aktivitasnya selain di PNS, pegawai kan, di apa saja saat Ada ini? yang pegawai swasta, ada yang buruh pelabuhan, Ojek. ada yang ngojek. Iya. Berarti random betul-betul ya. Random. Betul. Memang subuh tidak lihat siapa. Iya. Iya, di balik itu semua saat ya. Siapa tahu ada seleksi besok mau ikut subuhan harus memenuhi syarat dan ketentuan. Iya. Ada Pak Kades. Oh, ada juga. Ada. Masya Allah. Ada yang punya warkop. Ada. Ada, Pokoknya banyak. ada Banyak yang punya warkop. Banyak yang punya warkop. Tersinggung ini tidak disebut TP warkop ya. Dari BMC ada ya? Oh, ada. Oh, iya, tapi belum Insya dapat Allah. rompi. Mudah-mudahan istiqamah dia. Kode lagi kan. Iya, Insya Allah. belum dapat rompi dia Ustaz. Jangan dulu diakui dia. Oke, terus untuk program wajib selain sholat subuh, contoh program kemanusiaan di Baiker subuhan, itu ada tidak Ustaz? Kalau program kemanusiaan. Gini, kita dulu pernah lumayan rutin sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Jadi kita rutin ke pedalaman. Oh iya. Pedalaman menyapa masyarakat pedalaman. Sampai pengislaman dan pembagian sembako. Lumayan tuh kerjasama dengan teman-teman dari Rumah Zakat dan dari Malaysia malah. Oke. Kita juga biasa turun antar bantuan ke korban-korban banjir yang kayak yang dekat-dekat di Bunta, di Toili, di Masama, Balantak pernah tuh di CP. Nah, itu juga di antara program-program kemanusiaan. Intinya sebenarnya teman-teman bikers ini siap berkolaborasi dengan siapapun untuk agama dan kemanusiaan. Ya, semuanya siap. Jadi siap berkolaborasi untuk kebaikan ya. Insya Allah. Selama jalannya kita ayo kan. Pantas kemarin road camp, ayo gabung ya. Iya, selama mau subuhan juga kan Ustaz ya. Betul. Nah, subuhan tidur ya, akhirnya voucher tetap bagi. Saya sebut namanya ini. Pelanggaran dia itu. Ada itu Pak Ketua yang itu. Saya sebut ini. So lolos di Argentina Ustaz. Saya kasih tau dia, ente ini saya jauh dari dulu ke Balantak. Ente pergi tidur akan saya. Lewat voucher ya. Lewat voucher. Padahal itu yang door prize utama ya. Iya. Bahaya ini memang ya. Terus ini ada lagi pertanyaan mengenai mana nih? Nah, ini tentang bagaimana teman-teman berproses di dalam Baiker subuhan. Kan ini sebenarnya tujuan Baiker subuhan tentunya untuk supaya ini teman-teman muda bisa jadi lebih baik. Iya, mungkin bisa disingkat dia jadi hijrah sih. Kayak gitu ya. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, sebenarnya hijrah ini apa sih maknanya? Ya. Karena sekarang ini Ustadz apa-apa dibilang hijrah Ustadz. Bahkan yang dari baik ke buruk dibilang hijrah juga. Hijrah kepada keburukan ya? Allah. Sebenarnya definisi hijrah atau pandangan Ustadz sendiri tentang hijrah itu kayak gimana? Ya, hijrah ini kan kalau dari pandangan agama ya. Iya.
dari yaitu berpindah dari suatu negeri yang di dalamnya tidak memberikan kita kebebasan dalam mengekspresikan agama ke negeri yang memberikan kebebasan, seperti hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah kan Nabi sholat aja kan susah, dilempar dan lain sebagainya. Pindah ke Madinah yang lebih bebas. Itu dari segi dari satu makna gitu. Tapi hijrah dari sisi agama, yaitu adalah berpindah dari suatu kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Maka jadi orang pemuda-pemuda yang hijrah ini adalah pemuda yang ingin mengubah kebiasaan sebelum-sebelumnya yang kurang bagus kepada yang lebih positif. Ya, terlebih dalam artinya ini adalah dalam hal agama ya. Yang sebelumnya nggak pernah sholat menjadi sholat, yang nggak pernah duduk di taklim masjid menjadi taklim. Itu kan hijrah namanya. Yang sebelumnya kalau mengenai pakaian itu hanya bagian daripada pengiring hijrah. Ya, pakaian itu kan pengiring. Iya. Kalau pakaian kan gampang saja ya. Gampang saja. Iya, dalam waktu 5 menit pun saya bisa tiba-tiba hijrah nih. Iya. Tapi itu bagian instrumen yang memperlihatkan bahwasanya saya ini sudah benar-benar mau hijrah loh. Satu, saya sholat. Yang kedua, pakaian saya juga sudah mendingan gitu kan. Iya. Pantas itu Bapak kejar rompi ya. supaya rompi lagi ya. Supaya dibilang hijrah kan. Iya. Biar ada ini identitasnya. Iya, sudah itu lagi ya. Pokoknya sangat selama dia belum menculik komen, kita bahas terus ini. Ini rompi. Kalau Pak Ketua Adi sendiri, kalau memaknai hijrah seperti apa? Ya seperti kayak Ustadz bilang, artinya karena kita belajar berusaha untuk lebih baik. Kalau saya belajar terus untuk berusaha lebih baik dari yang sekarang. Ya, intinya itu. Artinya masalah, makanya saya bilang kemarin yang berat itu di kita apa? Istiqomah, bukan rindu. Oh iya, betul. Iya. Istiqomah tuh menantang memang ya. Istiqomah itu setengah mati kan kita tidak bisa menjamin nih malam ini kita beriman, besok kita kafir, itu tidak ada yang menjamin. Makanya kita, Ustadz bilang biasa kita harus sering-sering kumpul dengan orang-orang baik. Oh, supaya bisa menjaga istiqomah tadi itu. Iya. Paling tidak ada yang bisa mengingatkan kita, ini waktu sholat nih, ada yang mengingatkan kita, ayo kita berbuat ini, ayo buat ini kan. Iya. Kalau kita berkumpul sama orang yang mohon maaf tiap malam mungkin ngedrak terus kan tidak mungkin dia mengingatkan, ayo kita sholat, kan tidak mungkin. Betul. Kalau sama orang-orang yang baik yang sering sholat, ayo kita sholat sama-sama. Terserah dia, yang kita penting kita panggil. Betul. Terserah dia mau pergi apa enggak, tapi penting kita mengajak untuk pergi yang kebaikan. Iya, kumpul dengan orang-orang yang cuma main handphone tuh gitu kan. Itu dia. Saat itu masalah juga. Berkumpul tapi nggak ada yang ngobrol. Ngobrol. Cuma klik-klik itu Ustadz kerjaannya. Masing-masing abis itu bubar. Klik-klik bunyi-bunyi gitu ya. Itu berarti spin. Nyinggung lagi. Untuk sudah ditangkap semua orang-orang. Sudah? Kan udah dilarang. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya, udah kebongkar semua kan sebagian besar. Dari atas semua kebongkar. Sampai nggak boleh beli ini sekarang. Iya. Nggak boleh lagi. Karena ada transaksi situ ya. Iya, transaksi. Kalau cuma main judi kan. Iya. Kalau cuma main kartu nggak apa-apa ya. Teman saya bilang bukan Ustaz, bukan judi itu. Biasanya bilang begitu pelaku. Oh, sama dengan orang ini yang bilang begini, rokok itu makruh, biasanya perokok. Oh, gitu ya Ustaz. Kalau saya ya enggak, karena saya kan enggak ngerokok kan. Tapi kalau yang di samping saya, oh iya, karena pelaku maka paling makruh lah. Iya kan? Sama-sama ingin menyelamatkan diri. Sama-sama ingin menyelamatkan. Ya ampun. Oke. Ini tadi bahas mengenai soal hijrah kan. Iya. Kita tahu dulu, kita berkaca ke beberapa tahun sebelumnya, hijrah ini agak populer dulu nih. Sekarang mulai redup lagi nih kata-kata hijrah. Dulu kan populer sekali. Iya. Sampai saya masih ingat beberapa artis itu sempat buat Hijrah Fest. Itu beberapa kali dan itu booming sekali kan. Dan kalau lihat yang sekarang nih kayaknya mulai memudar lagi nih. Kalau menurut waktu itu kenapa tuh? Kalau saya sih lihatnya enggak. Cuma karena kemarin ada bencana ya atau apalah musibah itu COVID. Iya, itu menyebabkan makanya agak redup.
Karena kita kan nggak bisa kumpul-kumpul. Hijrah Fest itu kan mengumpulkan orang. Benar. Kita kumpul dengan taklim, dengan ceramah sama Ustadz. Kalau kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita ketemu dekat begini saja nggak boleh. Benar. Ya. Isunya kemarin kan suami istri aja dilarang berhubungan katanya. Gara-gara itu. Sampai di situ kan. Siapa mau kurus dengan itu? Nah, siapa mau periksa maksudnya gara-gara itu kan COVID itu kan, apalagi mau bikin kayak acara Hijrah Fest apa segala macam taklim, nggak mungkin, kita nggak diizinkan. Sholat saja bikin jarak kan di masjid. Betul juga Walaupun sih, ya. jadi Memang kontroversial. Karena ada pembatasan-pembatasan Ya. kemarin. Berarti seharusnya bukan cuma soal hijrah, hampir semua hal ya. Iya, semua. Semua hal memang pudar pada saat Sampai ekonomi juga kan. betul, bukan cuma itu Ustaz, sampai Sigma juga pudar Ustaz. Itu. Curhat ini. Ustadz, ini mengenai ini Ustadz, kan sekarang lagi booming bola nih kan. Iya. Nah, kalau Ustadz kemarin sempat lihat Qatar ini sebagai tuan rumah Piala Dunia. Iya. Menurut pandangan Ustadz itu gimana tuh Qatar nih? Saya perhatikan Qatar sebagai tuan rumah ini sebagai tim bola nggak sukses. Iya. Tapi sebagai tuan rumah dalam yang betul-betul menjalankan dakwahnya dan visi misinya itu sukses besar. Ya. Jadi banyak dari yang kita wawancarai kan, kebetulan di Facebook saya kan kebanyakan berbahasa Arab ya. Iya. Jadi ya banyak sekali lah orang-orang Argen, orang-orang Brazil, orang-orang dari Eropa Utara. Nah, dia bilang ini Qatar ini wow, katanya, dia bilang sangat jauh dari yang selama ini yang tertanam di pikiran kami. Iya. Islam itu begini ternyata. Iya. Kok beda katanya? 180 80 derajat bedanya gitu dengan yang selama ini kami dengar dan kami baca gitu, dia bilang. Nah, jadi Qatar ini bisa dikatakan sangat sukses untuk mengenalkan Islam kepada dunia, rahmatan lil alamin gitu kan. Islam yang rahmah. Oh, ternyata nggak kejam gitu kan. Islam yang ternyata, karena gini loh, kita harus mengerti makna rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam gitu. Ini bukan rahmatan lil muslimin ya. Iya. Rahmat bagi orang Islam saja, tapi lil alamin. Maka ketika itu yang ditanamkan bahwasanya memang semua yang namanya makhluk Allah harus ada kasih sayang di dalamnya gitu. Nah, selama ini yang tertanam di pikiran orang barat adalah Islam ini kejam. Iya, teroris. Pokoknya pedang. Iya, betul. Bom. Benar. Perempuannya bercadar, waspada. Iya. Gitu-gitu kan. Benar. Ternyata kok nggak ada yang begitu-begitu di sini. Iya. Semuanya berbeda dan jauh lah gitu. Jadi sebagai tuan rumah sukses. Dan sebagai tim bola mungkin dia gugur. Iya. Tapi itu nggak masalah. Iya, memang Qatar luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Dari Dan mengeluarkan anggaran yang fantastis. Iya, padahal negara kecil ya. Negara kecil. Tapi kaya. 3.000 triliun lebih. Iya, tapi kalau memang menariknya adalah bagaimana Qatar mengenalkan Islam sebenarnya ya. Karena kalau boleh dibilang jangankan Barat, kita sekarang di Indonesia pun masih banyak orang yang berpandangan Ya. Dan umat Islam sendiri. Iya, tergantung kan gini, orang itu kan dibentuk oleh satu temannya. Iya. Dia berteman dengan siapa? Iya. Yang kedua, ya bacaan dan tontonannya. Iya. Dia nonton apa? Iya. Nonton berita dari mana? Kalau yang nontonnya dari ya ustadz-ustadz yang baik, yang ini pasti kan pikirannya bagus. Iya. Tapi kalau yang ditonton adalah orang yang Islamofobia, Iya. yang benci dengan Islam, pokoknya semua yang berbau Islam dia benci gitu. Iya. Belum baca dulu isinya, tapi baru lihat casing aja udah nggak suka. Iya. Dan itu Muslim banyak kayak gitu di Indonesia ini banyak. Jadi ya kalau sudah begitu, kalau itu temannya selesai, pasti pikirannya sama. Karena seseorang itu kan pasti sama dengan teman akrabnya. Iya. Jadi begitu sih. Kalau Biker Subuhan sendiri, Pak Ketua, ada tidak misi untuk mencoba lebih mengenalkan sebenarnya ya? Kalau Islam benar-benar seperti yang Ustadz sampaikan tadi, rahmatan lil alamin, maksudnya ini sebenarnya disiapkan membawa banyak kebaikan untuk seluruh manusia, di seluruh makhluk hidup berarti ya, tidak hanya Islam itu sendiri. Ya, kalau saya sih pikirnya saya dan ketua-ketua yang lain itu bagaimana caranya mengajak siapapun itu. Iya.
anak muda, ke orang tua, ke anak-anak yang sudah wajib untuk melaksanakan sholat untuk gabung di Biker Subuhan. Karena apa? Kita kan setiap subuhan itu tiap pekan ada taklim, itu ilmu. Nah, artinya di situ kita bisa belajar. Betul. Nah, namanya belajar harus diulang-ulang, Pak, biar sudah dihafal 1 tahun. Betul, ya. benar. Nah, kemudian ada taklim Rabu malam, itu juga ilmu. Nah, apalagi Ustaz bilang taklim itu adalah taman-taman surga. Iya. Kita kalau mau ke surga di dunia ini ikut taklim. Iya. Ya. Kalau siapa pun yang menonton, kalau ada taklim singgah. Ayo ikut. Itulah surga yang di dunia itu karena itu taman surga. Ustaz bilang itu taman surga, makanya kita kalau ada taklim singgah ikut, biar cuma sebentar. Biar cuma sebentar. Iya. Artinya kita bisa belajar di situ. Artinya, misi kita artinya memperbaiki orang-orang ini. Yang tantangan sebenarnya terbesar kita bukan yang tidak seiman dengan kita. Iya. Yang terbesar itu yang seiman dengan kita. Kalau menurut saya. Yang mana yang seiman ya? Iya. Ada teman-teman bilang begini ya. Apa namanya? Dia merasa teman-teman Biker Subuhan itu udah berbeda jauh dengan dia. Jadi itu golongan orang-orang bahasa kasarnya golongan orang kanan lah. Mereka ini pemilik surga lah. Dia mau gabung tuh dia merasa tidak pantas gitu. Iya. Pernah ketemu yang begitu, teman-teman begitu? Ya kalau dibilang ketemu secara langsung dan terus terang sih enggak pasti. Iya. Biasanya segan juga sama saya kan. Iya betul. Cuma kalau dalam sikap mungkin. Iya. Ya mungkin. Tapi intinya gini, dalam menyampaikan sesuatu itu kita tidak boleh dilemahkan untuk hal-hal yang kecil gitu. Iya. Tidak boleh. Karena kapan kita untuk hal-hal yang sekecil itu kita melemah, maka masih banyak orang lain yang menunggu antum. Ya kan? Mungkin 1-2 yang nggak suka, tapi kan ada 200 yang suka. Cuma dia belum sempat. Iya. Nah, jadi untuk hal-hal yang demikian, ya tugas kita mendoakan saja. Mudah-mudahan dia sadar lah gitu kan. Oh, Dan iya. dia mau bertanya dengan cara baik-baik gitu kan. Betul. Kan yang membuat dia antipati itu kan biasanya kan karena semuanya serba prasangka dan dia tidak mau nanya. Dia tidak mau konfirmasi tentang Padahal di Bikers itu boleh saya katakan bahwasanya metode dakwah di Bikers itu memang betul-betul menjamah segala identitas gitu. Iya. Merambah anak muda identik suka motor. Betul. Merambah anak muda yang identik suka ngobrol. Dan cuma nongkrongnya pindah ke masjid. Kopinya sama. Iya. Tehnya sama, kue-kuenya pun sama. Bahkan ini bonus karena ini gratis. Iya. Mau ke surga tapi dapat gratis lagi. Iya. Kalau nongkrong di kafe bayar. Jarang-jarang dapat gratis. Kecuali nggak malu gitu, gratis mulu. Gitu kan? Iya kan? Gratis terus nungguin dibayar terus gitu kan. Nah, jadi sebenarnya semuanya ini sudah betul-betul merambah untuk dia ikut sama-sama dan tidak pernah ada pembahasan di Bikers itu yang ekstrim. Iya. Ya karena ya termasuk saya yang ada di situ dan tentunya memfilter pembahasan-pembahasan. Betul. Yang kedua di Bikers itu tidak pernah kita membahas tentang politik. Oh gitu Ustaz. Iya, tidak pernah bahas politik. Artinya kalaupun ada 1-2 teman Bikers yang mau maju pil-pilan, pilkada atau pileg atau apa, pilan ya. Kita sih sebenarnya siap saja ngedukung secara moral. Secara pribadi. Ya, secara moral dan secara pribadi ya. Tapi kalau untuk atas nama Bikers enggak lah. Oh ya berarti memang Bikers Subuhan no politik ya. Ya, tapi harus melibatkan diri dalam orang-orang yang berpolitik. Iya. Ini harus dipisahkan. Iya, secara pribadi ikut. Iya. Bikers tidak berpolitik. Iya. Bikers Subuhan atas nama komunitas ini tidak berpolitik. Dia tidak pilih A, B, C, D. Iya. Tapi personal itu kan kembali ke personal masing-masing kalau sudah pulang ke rumah. Iya. Tapi Bikers Subuhan harus terlibat dalam kegiatan orang-orang yang berpolitik. Seperti bupati, wakil bupati, betul, anggota DPR, semuanya. Porkopimda. Kenapa? Karena gini, mereka adalah orang-orang yang punya masa. Betul. Mereka adalah orang-orang yang punya kebijakan. Benar. Mereka adalah orang-orang yang didengarkan banyak orang,
yang satu tanda tangannya berpengaruh ke ribuan orang. Sekarang kita kalau ngomong belum tentu ada yang dengar. Betul. Tapi kalau mereka yang bicara, ya paling tidak bahwa satuannya dengar. Pak Kapolres kalau bicara ya paling tidak orang-orang yang ada di resort Banggai ini pasti dengar dia, kan begitu ya. Nah, jadi satu orang seperti beliau bicara itu sudah mempengaruhi ratusan bahkan ribuan orang. Iya. Nah, jangan sampai dakwah ini hanya dikapling oleh kita. Oh, mereka itu orang-orang politik. Iya, Jangan. iya. Loh, yang mau masuk surga ini kan bukan cuma bikers. Yang mau masuk surga ini adalah semua elemen yang ada di masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Betul. Dan itu tidak pilih-pilih, dan nanti kan di yaumil kiamat tidak ada yang namanya jabatan dan gelarmu. Betul. Atau semuanya di hadapan Allah menghadap sendiri-sendiri dan melaporkan kelakuan masing-masing, kan begitu ya. Benar. Nah, itu kadang-kadang ini teman-teman dan itu bahkan di dalam bikers kadang-kadang belum mengerti gitu. Ternyata kita boleh seperti ini, bukan berarti kalau kita bergabung dengan Pemda dikira kita berpolitik. Iya. Oh loh. Nah, apanya kalau sekarang saya gabung dengan kita subuhan di Astaka dengan Pak Bupati. Iya. Beliau dari partai mana? Iya. Sekarang kemudian saya bergabung subuhan bersama Ketua DPRD di Baitul Aziz. Iya. Beliau dari PDI. Ya kan? Tapi yang memberikan sambutan Golkar Pak Samsul Baharimang. Iya. Yang ceramah Ustaz Samiun dari PKS. Iya. Sekarang ini politiknya di mana nih? Seandainya saya mau berpolitik, harusnya jangan berwarna-warni gini dong. Iya, seharusnya satu warna ya. Udahlah, saya pilih bupati aja deh. Iya. Karena kan dia yang lagi pegang kebijakan nih. Betul. Maka pasti wow gitu kan? Iya. Kan nggak gitu. Ini jangan ya. Jadi memang berkomunitas itu resikonya adalah rawan suzon. Iya, rawan suzon. Betul, Ustaz. Komunitas apapun itu, komunitas kebaikan ataupun yang biasa-biasa saja, Iya. seperti NMAX, Iya. kan maksudnya itu bukan agama ya. Nah, maksudnya bukan agama. Iya. Maksudnya sesuatu yang bisa dijadikan positif dengan nilai agama, bisa juga negatif kan. Betul. Begitu ya. Nah, itu pasti kita akan butuh dengan orang-orang yang demikian, dan biker subuhan ini ingat tidak pernah mau melibatkan diri dalam politik praktis. Tapi harus terlibat bersama-sama orang-orang politik. Iya. Artinya kalau mungkin teman-teman bisa langsung membagi tuh ya, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Jadi kalau mau diarahkan nih satu biker subuhan harus pilih ini. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gitu. Tapi berkolaborasi perlu. Wajib. Iya, apalagi untuk bapak-bapak yang memang bisa menggerakkan banyak orang. Karena kita dakwah kan maksudnya. Betul, karena targetnya bukan cuma anggota biker sebenarnya. Dan belum dari segi kebijakan dan finansial. Iya, betul. Umpama kita mau datangkan penceramah dari Jakarta. Iya. Kalau sendiri biar patungan Ustaz 60 merasa, juta baru bisa dapat gitu, baru bisa datang. Itu pun mungkin sederhana aja gitu. Iya, kalau Pemda hotelnya di sini ya, sekian hari ya, sekian orang ya. Makanya nanti saya tanggung semua begini ya, apa semua. Kita tinggal apa? Ayo urus lokasi, pasang tenda, lihat apa semua begini-begini. Kayak kemarin yang di Astaka. Kan kita enggak, alhamdulillah bikers boleh dibilang nggak keluar uang lah gitu. Kalaupun keluar ya cuma berapa gitu. Iya. Kita patungan cuma 50.000 kok per orang. Itu pun nggak semuanya bayar. Iya, 50.000. Kalau kita mau ngandalin itu nggak ada penceramah dari Palu aja nggak datang nih. Betul. Tapi karena kita pakai Pemda, apa susahnya gitu? Benar. Tinggal tanda tangan dan perintah gitu kan. Yang penting tidak ada ikatan. Nggak ada ikatan, dan alhamdulillah nggak ada ikatan. Just dakwah, kayak gitu. Jadi teman-teman yang Suzon Ustaz ya, konfirmasi tanya ya. Tapi kayaknya lawan politik biasa Ustaz. Ustaz ini. Kalau kurang jelas datang bertanya. Iya ya. Welcome kok. Tapi ini teman-teman juga ada yang bilang kalau mau ingin masuk ke biker subuhan, dia merasa kayak dia orang yang penuh dosa gitu. Ya kita penuh dosa semua Pak. Justru bagus itu. Jadi itu harus ya. Gini loh, di bikers ini dari 137 orang di dalam grup itu, boleh saya pastikan 50% itu tatoan. 50%? Ya. Atau kalau bukan ini 70%-nya biasa minum dulu lah. Kayaknya kalau itu ada tuh. Iya. Iya. Kalau yang Baspin ada berapa persen? Tanya sama Dedi. Serta juga. Ente bangkas dia terus.
Membuat batuk-batuk gitu. Jadi memang rata-rata kalau ada teman-teman yang merasa dia adalah orang yang penuh dosa, sebenarnya lebih Justru ayo kemari. lebih pantas dia Supaya sama-sama. gabung ya. Iya, karena Iya, kita iya. punya prinsip di dalam bikers ini, tidak ada orang yang, kan gini, prinsipnya tuh begini, tidak ada orang yang menjamin dirinya menjadi penjahat sampai Iya. mati, dan tidak ada yang menjamin dirinya menjadi orang soleh sampai mati. Iya betul. Semua orang yang jahat atau maksiatnya banyak gitu, ya semuanya punya hak untuk kembali menjadi orang baik. Dan orang yang orang banyak ibadah, semuanya berpotensi untuk menjadi orang yang berbuat dosa. Siapa yang jamin kalau ustadz itu tiba-tiba bahwasanya dia pasti mati dalam keadaan baik-baik ini? Enggak. Iya. Kita aja masih nangis-nangis belum tentu dapat supaya matinya husnul khotimah kan? Kita ini yang ustadz gitu, yang dari kecil di pesantren, Iya. yang ceramah kesana kemari hampir tiap hari ada taklim. Iya. Tapi nggak ada juga jaminan bahwasanya ustadz muaz itu dan ustadz yang lainnya itu pasti matinya bagus-bagus gitu. Iya. Tapi kita tetap berkewajiban untuk meminta sama Allah. Iya. Iya. Seperti juga dengan teman-teman yang mungkin sekian puluh tahun nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kejahatanmu akan membawamu terus-terus sampai kamu ke neraka terus. Iya. Tidak akan pernah jadi baik. Tapi semua punya potensi selama masih bernafas. Ya kan begitu. Iya. Jadi selama teman-teman mau pindah tempat istilahnya ya. Iya. Iya, hijrah. Iya. Keluar dulu dari tempat yang lama. Coba-coba dulu ya. Niat dulu. Iya, minimal ikut Iya. satu kali subuhan Keinginan. kan. Keinginan gabung, Iya. walaupun dia cuma pengen rame-rame. Ntar dibilang di Nggak ada sana. masalah. Kok usah gabung di sana, ada orang jealous lagi di sana saya sampai yang Yang penting dia pakai baju. oh Jangan dia datang nggak pakai baju, itu urusan. bahaya itu datang nanti pakai baju ya. Oke, ini bekal apa saja sih yang harus disiapkan anak muda untuk menghadapi modernisasi dunia agar akhlak tetap terjaga dalam naungan Islam yang rahmatan Ustaz bisa jawab. alamin. Ya, Ustaz. Ya, bekalnya ya gini. Selalu yang selalu saya sampaikan bahwasanya kalau kita ingin dalam situasi yang baik atau dalam kondisi yang baik, ya paling utama adalah teman. Iya. Ya, teman. Teman itu selalu menjadi menarik kita kepada yang baik atau menarik kita kepada yang jahat. Pasti itu. Iya. Makanya ulama mengatakan gini, kalau kamu mau menikahi seorang gadis, nggak usah tanya dia sama dirinya gitu. Kamu gimana sih orangnya gitu kan? Iya. Nggak usah. Cari aja teman dekatnya. Sudah mirip itu. Kan biasanya kita kalau nanya langsung kan banyak DP lekos kan? Betul. Iya kan? Kalau kita datang bertamu ke rumahnya, tiba-tiba, so rapi semua ruang tamu, gitu kan? Tidak mungkin. Halaman, Diatur ini. harum-harum, iya kan? Iya. Karena kan dia udah persiapan, banyak pencitraannya. Banyak pencitraan ya. Tiba-tiba pas dulu kita di ruang tamu situ, sediain dari dalam bawa minuman. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah, paling mamanya gitu kan? Atau mungkin mamanya yang bikin di dapur, dia yang angkat. Betul. Nah, tapi itulah, nggak usah terlalu ini, tapi langsung tanya sama teman akrabnya. Karena prinsipnya kan tidak mungkin burung itu berkumpul dengan yang tidak sejenis. Iya. Pasti nyarinya yang sama-sama. Yang sefrekuensi. Merpati baku bawa dengan merpati. Iya. Tidak mungkin burung ranggong, apa itu ranggong ya? Yang besar itu alo ya. Burung alo. Burung alo kalau di selatan namanya. Alo. Di Sama lagi juga alo saya. sini. Oh, alo juga ya. Burung alo kan tidak mungkin baku Iya, kumpul iya. dengan merpati. Mau masuk di mulut dia. Kecil. Nah, artinya kayak gitu. Jadi bekalnya adalah ya tadi teman dulu. Iya. Kalau saya teman dulu. Teman itu baik yang sama tapi sama-sama hijrah ataupun ustadz-ustadznya. Iya. Artinya ada yang selalu mengingatkan kita. Yang kedua, harus sering-sering menuntut ilmu. Iya. Taklimnya lah gitu. Paling tidak rutinkan taklim sepekan sekali. Tujuannya adalah karena gini, kenapa yang dinamakan dakwah dinamakan mengingatkan, tazkirah, bahasa Arabnya tazkirah, itu mengingatkan. Karena ini sesuatu bukan yang tidak ditahu, Iya. cuma dilupa. Iya, betul sih. Iya kan? Orang yang minum, Iya. dia bohong kalau dia nggak tahu hukumnya minum. Iya.
Cuma dia mungkin lalai lupa. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa juga banyak. Pura-pura juga lupa banyak. Iya, pura-pura lupa. Iya, tapi kan intinya dia lalai. Heeh. Perlu diingatkan, kamu kenapa begitu kan? Iya. Ya, makanya dakwah itu bahasa Arabnya adalah tazkirah, mengingatkan. Oh. Ya mengingatkan karena dia lagi lalai nih. Ya diingatkan. Nah, jadi teman yang yang kedua adalah rajin menuntut ilmu supaya ada penambahan nih. Karena jangan sampai usia nambah terus tapi penambahan ilmunya nggak ada. Agamanya gitu-gitu aja gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sering-sering berdoa. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari terjerumus dalam dosa itu kan Allah. Ya, Allah. Nah, tidak ada yang kalau Allah yang inginkan kita selamat, maka tidak ada mungkin yang bisa menjerumuskan kita. Tapi sebaliknya, kalau Allah menginginkan kita yang celaka, maka tidak ada juga yang mampu untuk menyelamatkan kita. Maka jangan lupa senantiasa berdoa. Karena itu adalah senjatanya orang Islam. Iya. Ya. Terlebih di akhir zaman seperti ini, samar-samar ini. Maksiat ini mirip soalnya. Iya. Antara ibadah dengan maksiat itu mirip. Tipis Ustaz. Iya, makanya Nabi ingatkan, kamu nanti akan hidup di suatu zaman yang kamu itu nggak sadar kalau kamu itu lagi maksiat. Antara maksiat dengan tidak maksiat itu orang nggak sadar. Iya. Orang nggak sadar. Dan begitu cepatnya waktu berjalan sehingga orang itu kadang-kadang sholat zuhurnya masih begitu beriman, asar udah nggak sholat. Kan begitu ya? Iya. Sholat maghribnya dia masih Masya Allah nangis-nangis di depan Allah di masjid, tapi isya solewat. Apalagi pas bola begini. Iya kan? Iya. Ini bedanya cuma 1-2 jam loh. Tapi hati ini sudah yang tadi beriman, tiba-tiba jadi kufur. Iya. Begitu cepatnya ini. Nah, ini hati-hati. Makanya butuh orang yang senantiasa ingatkan. Maka kalau punya teman yang selalu ingatkan dalam kebaikan, kata Imam Syafi'i, jangan dilepas. Karena kata Umar bin Khattab, tidak ada rizki dan nikmat Allah yang terbesar setelah iman selain sahabat yang soleh. Oke Ustaz, kita break sejenak dulu. Siap. Kita ada. Oke teman-teman, mohon maaf karena ada persiapan teknis tadi ya, karena kita datang bintang tamu jauh sekali ya. Dari Turki. Dari Turki ya. Oke, ini Pak Ketua Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas sebelumnya? Ya, sebelum kesini. Sebelum kesini. Tadi kebetulan ada tamu dari Palu, jadi saya layani dulu. Oke. Karena Ustadz biasa mengajarkan, tamu itu ya harus kita muliakan. Benar. muliakan. Ini kita sudah berada di akhir podcast kita belum ya? Waduh. Berpura-pura aja belum habis. Iya. Ustadznya langsung Sudah senang. Sudah lambat sekali. Oke, jadi tadi kita sudah panjang bahas mengenai biker subuhan. Nah ini kita coba, kan saya tahu biker subuhan selalu ada kegiatan di hari Sabtu Minggu. Nah itu kemarin di Baitur Rahim yang terakhir. Masjid Baitur Rahim. Ini hari Sabtu ini di mana? Insya Allah Sabtu ini kita kebetulan ini ada undangan dari Bapak Kapolres. Iya. Beliau mengajak untuk subuhan akbar dengan teman-teman Forkopimda juga. Iya. Tapi yang mengundang beliau mengundang kita untuk subuhan akbar dan sholat gaib dan doa bersama untuk korban di Cianjur. Dan helikopter yang kecelakaan helikopter itu di Bangka Belitung. Nah, itu beliau ajak. Itu kalau teman-teman mau ikut caranya gimana? Apa harus daftar dulu biker subuhan? Langsung datang. Oh, langsung datang saja ya. Saat kita mau sholat berdaftar. Oh iya, itu lagi ya. Datang saja, ramaikan. Iya. Dikira ini betul, dikira registrasi sholat ya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut, saya mau ikut, tinggal datang saja. Berarti hari Sabtu itu di malam Minggu. Hari Minggu subuh. Hari Minggu subuh. Pokoknya sholat subuh lah. Oke, berarti standby jam 3, jam 3:30. Kalau ada mau bergabung, itikaf tengah malam di halamannya Polsek. Di halamannya Polsek. Iya. Polsek Luwu Kota. Oke, jadi dekat untuk teman-teman yang di Luke ya. Iya. Untuk yang di Toilis sekali-sekali gabung ya, gitu tadi. Iya, harus itu. Jangan cuma muncul di komen ya. Pas di kita ke toilet juga boleh. Oh iya, itu soal kode ya.
Ini dia bilang apa ini di komen ini? Mulis yang berat istiqomah. Saudara tadi itu ya. Gitu. Terus ada Chandra Tanu, sehat selalu Ustaku dan juga ketua berdua. Amin. Ini anggota juga. Chandra Ya, Thanos. ketua juga, ketua ya. Ketua. Ketua. Oh, ketua juga ya. Oke, kita kembali dulu ke pertanyaan. Ini Ustadz dulu ini. Ustadz, kan ini kita tahu iman seseorang naik turun nih. Ya. Mungkin itu juga yang membuat kenapa di grup sering kurang aktif ya. Di Bikers Subuhan sendiri proses menerapkan agar teman-teman tetap konsisten, berarti tetap istiqomah gitu ya. Iya. Sebenarnya apa saja yang dilakukan untuk ke teman-teman khususnya memang yang sudah di Bikers Subuhan? Ya. Iya. Saya? Oke. Gini. Bikers Subuhan itu kan bukan komunitas yang memiliki struktur Iya. yang tentunya punya tugas dan fungsi tekanan ke bawah gitu ya. Oh, iya betul, betul. Nah, jadi kita di situ semuanya ketua Semua ketua. ya. Dan kita tidak ingin mengubah menjadi sesuatu yang memiliki struktur sehingga kayaknya ada sedikit paksaan gitu. Oh, iya. Ya. Memang kadang-kadang sih kita pengen juga sih kayak gitu, Iya, tapi iya. janganlah, biarkanlah seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita menjaga keistiqomahnya teman-teman ya, dengan cara satu, kita sering ingatkan di grup. Ya. Yang kedua, kita ya rutin lah subuhan ini. Iya. Dan juga taklim di setiap hari Rabu malam Kamis itu juga bagian daripada kiat untuk mengingatkan teman-teman untuk istiqomah. Tapi kalau untuk lebih daripada itu nggak mungkin karena mereka tidak punya ikatan yang mengharuskan mereka tunduk Oh, atau taat kepada pemimpinnya gitu. iya. Iya. Karena ini bukan sesuatu yang sifatnya organisasi, Iya. maka kalau ditekan orang kan bisa langsung keluar aja gitu. Betul, Udah lah, betul. keluar aja, ngapain sih itu kan? Iya, Karena iya. Saya emangnya, sholat subuh terserah saya Ya, gitu. terserah saya. Saya juga di rumah subuhan kok. Iya, gitu oh kan ya. iya, betul. Nah, maka kita hanya sekedar menghimbau dan mengingatkan. Iya, Kalau mereka mau subuhan sama-sama, ya itulah yang kita cari. iya. Tapi kalau mereka lagi nggak mood dan malas, ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan besok mereka sama-sama lagi. Iya, oh Gitu gitu, sih. ya. Iya. Kalau Pak Ketua sendiri, kenapa lebih suka subuhan di sendiri? Maksudnya di masjid di rumah dibandingkan ikut subuhan bersama di Sabtu Minggu. Ya. Sebenarnya lebih senang yang mana? Karena di Bikers Subuhan itu kan memang agendanya setiap Ahad. Iya. Ya saya lebih senang yang setiap Ahad yang kumpul sama-sama dengan Iya. satu teman-teman komunitas Betul, Bikers betul. Subuhan. Yang termasuk yang jarang alpa. Oh, oke. Ya, dari 200 sudah ke berapa ya? 223. 223 ya paling 10 kali lah di alpa. Wah, kita dapat sudah ada pialanya, Nona? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi memang lebih ini ya. Kenapa lebih suka sholat subuhnya? Kan pasti ada yang alasan. Saya subuhan di rumah saja kan kalau Sabtu Minggu daripada ikut kan. Kalau Pak Ketua sendiri alasannya kenapa lebih memilih ikut, kenapa? Ya karena memang pertama karena memang agendanya tiap subuhan. Mm-mm. Kedua ya kayak Ustadz bilang tadi, teman-teman saya sudah kenal sama mereka semua. Saya ngobrol apapun sama teman-teman tuh lebih Oh, kalau di lebih masjid enak. di rumah tidak kenal ya? kenal secara muka dan ini tetangga ini sini. Tapi kan kalau saya mau ngobrol apapun yang saya ngobrolkan mereka udah tahu oh ini bercanda, ini tidak apa segala macam kan. Kita mau bertanya juga, mau saling sharing juga enak. Iya, Tidak perlu ada yang perlu ditutupi karena kita sudah dekat satu sama lain karena udah hampir 4 tahun ini kan insya Allah kita bisa istiqomah sama-sama selalu kan. Oh, berarti memang karena di Bikers Subuhan bisa ketemu orang-orang yang berbeda lagi kan, dibanding kalau di kompleks kan bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis banyak hari ya. Kalau Pak Ketua sendiri? Ya itu tadi juga karena di situ kan ya teman-teman ketua di Bikers Subuhan itu bukan cuma teman-teman biasa, sudah merasa kayak saudara juga. Iya. Jadi punya Sudah ikatan boleh sampai emosional pinjam sendiri. uang gitu Ketua ya? Oh lebih dari itu. Oh, lebih dari Ini mancing nih. biasa kalau sesaudara punya uang Ustaz. Mancing. Jadi memang ya itu karena merasa punya ikatan emosional tersendiri Iya. dengan teman-teman di Bikers Subuhan.
punya hobi yang sama juga. Pokoknya ya lebih apa ya? Hobi yang sama ini hobi subuhan. Oh, itu hobi bikers. Motor. Oh, motor ya. Bikers kan. Enggak, bukan mancing ya, kalau mancing nih. Hobi mancing. Oh, jadi gitu ya. Ya. Jadi lebih ke silaturahmi Ya. sebenarnya. Tapi kalau boleh dibilang sih sebenarnya pas ngumpul-ngumpul begitu kan ketemu orang-orang yang memang masih lemas sebenarnya kan biasa orang niatnya datang beda nih kan, mungkin Pak Ketua datang memang niatnya mau sholat subuh, mungkin kalau yang lain kan niatnya cuma Makanya agendanya setiap minggu itu masjidnya beda-beda, tempatnya beda-beda. oh, Salah satunya itu kita bisa silaturahmi dengan jamaah masjid di setempat yang tempat iya, kita iya, untuk iya. subuhan. Itu. Jadi sekalian iya ya memperlebar Ya. silaturahmi sebenarnya, perluas Iya, silaturahmi sekali ya. memperkenalkan diri lah secara kasarnya kan. Sholat subuh ini kan yang ya salah satu yang paling berat mungkin di Iya. ya, 5 waktu itu kan. Tapi kadang kalau kita lihat di sholat subuh itu ramai, Iya. itu kayak bagaimana itu? Iya, Pak iya, Santo? iya. Kan ada juga kalau kita sholat di salah satu masjid ya mungkin kalau cuma Barasa sekali subuh Barasa karena cuma sekali kan, berapa orang. tiga orang sholat. Aduh. Nah, tapi kalau ramainya Iya, itu iya. lain punya apa? Itu ada aura-aura sholat maghrib ya. Kita pernah datang satu tempat, masjidnya besar, bagus, jamaahnya enggak ada. Oh, pantas. Yang nih. bersihin masjid kita, yang ajan kita, yang ini kita semua. Oh, pantas Kita juga yang masjidnya sholat. besar ya. Iya. Jamaahnya nggak ada. Besar. Ada yang begitu. Pengalaman kan maksudnya. Iya ya. Iya luar biasa. Kalau Ustadz sendiri, kalau teman-teman kalau dari tujuan dari Baker Subuhan sendiri ya, kalau menurut Ustadz sengaja mengumpulkan dalam satu masjid subuhan. Ya. Kalau Ustadz sendiri melihat lebih ke mana sih selain silaturahmi? Ya jadi kita gini, Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu, yang pertama kali beliau bangun itu adalah masjid, Iya. Masjid Quba namanya. Setelah jadi kalau ada pertanyaan masjid apa yang pertama kali Nabi bangun, namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Iya, Quba. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan perjalanan ke Madinah. Quba itu sekitar 20 kilo dari Madinah. Beliau di samping sana lagi, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid lagi. Karena masjid ini adalah tempat pemecah segala permasalahan. Orang yang punya banyak masalah di rumah bisa diselesaikan di masjid. Maksudnya dengan sujud sama Allah gitu kan. Iya. Orang yang punya masalah di kantor juga bisa diselesaikan di masjid. Bahkan dulu para sahabat itu mengatur strategi perang itu di masjid, di dalam masjid. Bahkan latihan untuk berperang main pedang gitu kan, silatnya itu juga di masjid. Jadi hampir seluruh permasalahan umat itu diselesaikan di dalam masjid. Maka kita bikin acara subuhan ini, dan selalu di waktu subuh di hari Ahad, itu tujuannya adalah ya satu silaturahim, yang kedua adalah ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka mungkin ada yang perlu disampaikan, makanya biasanya kita itu kalau habis subuhan itu kan nggak langsung bubar. Biasanya ada rapat dulu namanya, musyawarah. Tujuannya itu adalah menyampaikan kendala-kendala dan keluhan-keluhan yang bisa diselesaikan di situ. Oh, itu baik kendala-kendala secara pribadi atau umum? Kendala yang bisa dia sampaikan untuk yang kira-kira boleh menjadi konsumsi publik. Ya kalau pribadi ya berarti langsung aja gitu kan. Aku japri ya Ustaz. Kalau pribadi. Atau mungkin ada kendala dengan antara satu pihak dengan yang sama-sama biker, satu bisa disampaikan di situ. Iya. Tujuannya sebenarnya siapa tahu ada masalah-masalah pribadi kan yang bawa ke komunitas ujungnya kan. Bisa diselesaikan. Biasanya di begitu. Oh, biasanya kan masalah-masalah pribadi bisa terbawa sampai ke komunitas. Iya. Ada orang udah nggak pernah datang di komunitas itu, kenapa? Oh, karena itu utang gitu kan ya? Ya, ada. Yang tadi kan Bapak bilang kan. Berarti ada ini. Kalau di Bakers nggak ada. Gitu ya. Oke, siap. Ini apa namanya, kan tadi saya kembali lagi, saya teringat tadi Pak Ketua bilang di Baker Subuhan kan semua ketua.
Iya. Nah, tapi kita tahu nih akan ada masalah ketika punya kegiatan. Iya. Kan kalau semua merasa ketua, bagaimana tuh kan? Iya. Tidak ada yang mengurus konsumsi. Biasanya, kamu urus, saya ketua ini. Kan jadi begitu itu. Atur-atur kursi. Kamu suruh-suruh ketua ini. Gimana kalau kegiatan kalau di Biker Subuhan? Ya, alhamdulillah di Biker Subuhan memang betul secara organisasi semuanya ketua. Iya. Nah, cuman ketika ada kegiatan misalnya kayak kemarin pas milad kita, nah, kita tetap musyawarah, kemudian ada pemilihan siapa yang menjadi ketuanya. Oh, gitu. Memang betul semuanya ketua, tapi tidak ada juga yang ego, saya juga ketua. Iya. Ketua panitia, saya juga ketua biasa. Tidak seperti itu. Jadi kalau untuk ada kegiatan-kegiatan, ya tetap kita bentuk juga struktur kepanitiaan. Nanti siapa menjadi ketua itu ada tetap. Oh, dipilih dari ketua-ketua itu untuk menjadi ketua panitia. Jadi kalau ada event, ada kegiatan gitu ya, buang dulu ego ketua dulu nih ya. Kita tetap harus berdasarkan job desk masing-masing ini kalau di dalam kepanitiaan berarti gitu ya. Oh gitu. Jadi perlu merasa katakan saya juga ketua. Bukan saya yang dipilih jadi ketua ini, padahal saya yang ketua ini kan. Kenapa saya seksi konsumsi? Kan? Apalagi yang seksi konsumsi bertahun-tahun dia seksi konsumsi, berarti legend itu dia. Legend sekali. Iya. Nah, ini Ustadz Muaz, kan kita tahu saat ini lagi gempa-gemparnya Piala Dunia ini. Kita mau singgung-singgung teman-teman sedikit nih mengenai Piala Dunia kan? Ya. Kan kita tahu Piala Dunia di jam-jam kritis gini sekarang ini. Dari jam 10 kan, di jam 12 plus di jam 3 kan. Jadi nyambung terus nih Piala Dunia. Sekarang berubah. Jam 11 sama jam 3. Oh, jam 11 sampai jam 3. Jam 3. Oh. Jadi 2 kali sekarang. Oke. Gimana nih kita nih para kaula muda menyiapkan diri ini sebenarnya, Ustaz? Iya. Piala Dunia ini kan bagian dari hobi ya. Iya. Bola ini bagian dari hobi. Pada dasarnya agama ini tidak menghalangi hobi. Iya. Jadi yang hobi mancing, monggo mancing, yang penting sholatnya gitu kan. Iya. Yang hobi touring kayak ketua JNCI, silahkan touring. Dia sudah sampai di ini, Ustaz. Tapi jangan lupa sholatnya. Jangan sampai saat sudah sampai di Tanjung Bira tapi tetangga masjid nggak pernah gitu kan. Kemudian yang hobi, pokoknya apapun itulah, selama hobinya itu halal-halal saja. Maksudnya boleh secara hukum gitu. Tapi kadang-kadang hobi ini atau hal yang sifatnya boleh bisa merembet dan merengsek ke menjadi penghalang. Menjadi penghalang suatu kebaikan. Kalau sudah sampai pada titik itu, itulah yang membuat hobi yang tadinya boleh ini menjadi nggak boleh. Kita hobi bola, tapi karena bola sholatnya lewat-lewat. Pas kita pakai kaos kaki azan, mau buka lagi malas. Gitu kan, sampai maghrib, apalagi kalau pertandingan udah lewat tuh asar sama maghribnya tuh, biasa kan karena isya juga, meskipun isya panjang waktunya gitu kan. Inilah yang membuat hobi ini dilarang. Umpama hobi kita mancing gitu kan, ya kita kan pandai-pandai. Aturan agama ini sebenarnya nggak ada yang rumit, tapi karena ketiadaan ilmu kita yang membuat seakan-akan agama ini rumit. Antum hobi mancing, pergi mancing dari jam 2 siang. Loh, Ustaz, bagaimana sholat asar saya, maghrib dan isya saya gitu kan? Kalau kita punya ilmu, maka kan boleh sholat di perahu. Benar. Boleh berwudu sebelum berangkat, atau boleh berwudu pakai air laut. Yang repot ini kalau kitanya nggak mau, nggak siap gitu. Benar. Iya, padahal kan, Ustaz, tapi kan Pak goyang-goyang, duduk. Boleh sholat sambil duduk di perahu. Daripada jatuh kan? Duduk. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Tapi kalau mau mencari alasan nggak ada habisnya. Dia bilang, Ustaz kalau bagoyang-goyang bawa ombak lagi kan? Bawa ombak, baru duduk saja. Nah, jadi taguling jo perahu. Ini terlebih dengan Piala Dunia ini, ya harapan saya sih ya hobi, kalau cuma masalah bola, kita ini dari kecil ngerti bola lah. Saya kan AC Milan. Ini Ustaz AC Milan ya? Iya. Kalau cuma nama-nama pemain bola, bolehlah kita adu. Dari yang tahun 80-an deh sampai sekarang gitu. Tapi itu tidak membuat kita lalai lah. Jangan sampai lalai. Apalagi
begadang sampai jam 4 boleh, sholat subuh jam 4:30 nggak mampu. Iya. Atau yang sekarang ini lagi rame lagi nih, ada orang yang sholat tapi giliran diajak judi mau. Iya, iya. Meskipun cuma 50.000. Karena kan ini bukan masalah nominal. Judi ini bukan masalah nominal, tapi masalah perbuatan. Iya. Kalau cuma mau 1.000 itu bisa masuk kategori judi, mau 10 juta juga masuk kategori judi. Bukan, jadi yang dilarang itu judinya, bukan nominalnya. Kadang-kadang bilang cuma 50.000 juga, bukan masalah 50.000. Tapi kalau kita judi, itu kan dosanya besar. Dan tidak ada orang yang mengatakan judi itu boleh. Siapapun itu, sebodoh-bodohnya dia, pasti dia tahu bahwasanya judi itu haram. Sebagaimana tadi saya bilang, orang yang minum cap tikus atau apa itu, pasti dia tahu kalau itu hukumnya haram. Nah, jadi ini Piala Dunia ini ya, jalan tetap kita menonton Piala Dunia, tapi jangan sampai sholatnya lewat, jangan sampai berujung pada judi gitu. Dan itu orang-orang kadang-kadang menganggap remeh. Iya. Cuman anu. Padahal itu dosanya sangat besar. Itu biasa Ustadz dorong bilang dong arisan Ustadz. Arisan apa? Kalau arisan ganti-gantian dong. Arisan kumpul-kumpul 50.000. Arisan. Rompi arisan barangkali nanti sampai 10 tahun barangkali, jadi Iya. tahun Piala Dunia kali ini nanti Piala Dunia ke depan lagi. Arisan yang negara yang keluar dia menang. Bukan arisan itu. Judi. Oh, judi itu. Judi pakai nama arisan. Judi itu. Katanya gini, saya tidak mengadu ayam, Ustaz, cuma tren-tren. Oh. Yang uji-uji ayam gitu. Uji ayam ya. Istilahnya aja yang diubah, isinya sama. Judi juga. Jadi sebenarnya boleh nonton, boleh fanatik bola boleh lah, misalnya mau suka negara apapun silahkan ya. Yang penting ibadahnya tetap dijaga, terus jangan sampai judi. Ya, jangan berujung pada dosa lah. Iya, judi atau mungkin minum apa lain sebagainya lah. Betul. Iya ya, ikut taruhan dan lain-lain ya. Kalau cuma baku gara Ustadz boleh. Asal jangan baku garo. baku garo ujungnya baku garo. Oh gitu ya, untuk teman-teman yang sekarang lagi menikmati ya Piala Dunia. Berarti nanti ini Sabtu ada nonton bareng juga? Di mana? Di atas. Di lokasi ya. Di lokasi. Kita nonton di HP masing-masing biasanya. Oh ada? Oh jadi pribadi-pribadi ya? Pokoknya satu orang nonton rame-rame ya. Oh. Jadi itu selama ibadahnya tetap dijaga teman-teman, silahkan kan. Yang penting bukan yang melanggar Ustaz ya. Kebetulan untuk subuhan kali ini kan samping kantornya saya. Ini saya bikin nobar di kantor saya. Subuh mau kita sebelah kan. Tak lewat lagi subuh dorong Nggak mungkin. Salah karena ketua Adi ini. Karena jam 3 itu belum habis bola udah azan. Oh iya. Tinggal kasih mati saja pasti bubar ini kan. Bubar. Dari situ dong sadar dong mengantuk. Aduh sama mengantuk ini ternyata pasti kasih mati. Ini kan kewajibannya dijalankan, sholat subuh dulu. Iya, oke. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kan ini yang belum tahu mungkin ya, dan tapi saya yakin sudah tahu sih. Tapi cuma dapat informasi mungkin sekilas-kilas ya. Biasanya kan teman-teman cuma melihat wah baik persubuhan yang punya surga ini. Biasa dong bercanda gitu. Surga Allah yang punya. Iya. Intinya teman-teman boleh bergabung ya kapanpun dan dimanapun teman-teman mau ikut, ayo dalam kegiatan taklim tadi kan. Terus mau ikut subuhan hari Sabtu ini kan. Boleh ikut tanpa syarat ya. Tanpa syarat. Ada motor boleh, tidak ada motor jadi bonceng tadi kan. Boleh. Pakai ojek juga boleh kan. Silakan, yang paling penting niat berarti ya. Karena di sana nanti akan ada tadi yang seperti sudah disampaikan ya waktu kedua, teman-teman akan ketemu dengan teman-teman baru. Kita akan banyak berdiskusi tentang berbagai macam hal yang random ya, tentunya tentang kebaikan kayak gitu. Jadi yang mau ikut tak usah malu-malu lagi kan. Atau tadi juga ada yang masih merasa dia kurang suci dia kalau mau ikut. Nah, padahal sama-sama saja kan. Semua orang mencari kebaikan juga di sana kan. Tidak ada yang merasa paling baik berarti ya. Semua pendosa. Semua pendosa. Semua kita manusianya ada dosanya. Jadi tapi jangan sampai di sana juga aku hitung dosa. Di sini aku hitung dosa. Tapi seharusnya begitu kan. Gitu ya. Kita harus tahu itu kalau kita berdosa kita harus itu. Biar kita sadar terus. Habis itu dia bangga. Iya, itu kasih piala lagi.
Jadi gitu teman-teman. Jadi yang merasa diri mungkin merasa kurang ya, merasa tidak pantas, malah itu lebih Ayo pantas. sama-sama belajar lah. Iya, gitu, atau merasa ilmu kurang, saya tidak tahu sama sekali tentang agama kan. Sebentar sampai di sana saya diketawakan kan. Jadi tidak perlu merasa begitu ya. Iya, nggak perlu. Tinggal datang saja. Iya. Kayak gitu. Itu saja ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu juga ada niatan yang lain-lain kan. Contoh cuma datang cari rompi kan. Contoh, iya, jangan sampai juga Tapi sudah layak kayaknya. Teman satu itu sudah boleh. Karena sudah berapa kali berturut-turut dari Astaka sampai ini dia ikut terus. Sampai di Pulau Dua dia ikut terus. Iya. Cuma kemarin mungkin dia lupa jadwalnya. Fadli. Ajili. Oh, insya Allah kita doakan supaya beliau tetap istiqomah. Amin. Betul niatnya ya bergabung. Memang betul-betul coba untuk memperbaiki sholat subuhnya. Iya. Bukan Bukan kita karena belajar di subuhan ini, kita belajar itu juga untuk Iya. istiqomah sholat subuh. Saya juga percaya. Kalau- Bukan ya. cuma karena root camp, bukan. Tapi memang karena memang subuhan. Insya Allah. Saya percaya. Kayaknya abis ini dia pakai ngopi. Percayalah. Abis ini dia pakai ngopi di BMC kayaknya. Langsung blokir semua podcast ini. Saya kan setengah mati mah. Kalau Om Bali bilang Helen monyet jatuh. Gitu ya. Iya. Istilah kembali itu. Oke, terima kasih banyak ini Pak Ketua ini. Ya. Mohon Siap. maaf Pak Ketua Ipul karena kita harus close ini. Siap. Seharusnya pas Pak Ketua datang kita bisa tambah 1 jam lagi ini. Midnight Sendiri tuh. aja. Iya. Sendiri aja boleh. Iya sendiri. Tadi sudah bilang, oh boleh di sini yang apa tadi? Yang balap. Oh, Basel Racing Team. Base Racing Team. Kemarin yang ikut di Ampana juga ya. Ampana Poso, Parigi. Poso. Poso ya. Parigi. Oh, luar biasa. Nanti di schedule kan. Kebetulan beliau manajernya. Itu untuk ini ya, balapan sepeda ya? Balapan Tamiya Midun. Midun ke Tamiya. Sobat Yang cerita ini. sampai di Poso. Motor ya? Motor. Berarti ini Porprov ikut juga? Ada Untuk anggota Pro- tim? Ada. Ada 2 orang ya. Dua orang. Dari atlet 2 orang itu dari BSL yang main di BSL. Ini berarti BSL ini sudah masuk saja lini apa saja ini selain otomotif sekarang? Untuk sementara baru di Oh, berarti masih jauh, berarti mancing belum ada. Dia pelaku Ah, sendiri. ya, iya Pak, aku sendiri kan. Pas ada tim mancing lagi kan, pas ada di sini juga yang ngurus peringatan. Sudah nyambung ini. Kata kamu bilang ya, kalau mau BSL ini mau subuhan atau mau olahraga ini? Masih jelas ya. Kan tapi di ujungnya tetap untuk Nah, subuhan. tapi kita kan tetap ada dakwanya. Iya, Biar di BSL betul. Racing Team itu juga ada Iya, jadi itu cuma jembatan skill, sebenarnya ya. Kayak gitu, jatuh sudah terlalu fanatik sekali. Harus Ini cari BSL teman ini semua banyak-banyak. urus racing ya. Harus cari sahabat banyak-banyak. Iya. Karena ulama bilang sahabatmu syafaatmu. Iya. Karena di akhirat nanti katanya ternyata sahabat itu bisa menyelamatkan kita. Insya Makanya harus cari teman sahabat yang sama-sama ini. Jadi kalau pas Ustad ingat-ingat orang juga ini kalau pas Saya juga belum tentu. ada teman podcast lalu itu yang panggil. Aku titip ya. Soal titip emang. Tip nama. Iya, titip. Mungkin Pak Ketua ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, Mungkin ajakan supaya bisa ikut juga siapapun nanti. yang menonton dan menyaksikan podcast ini, saya salah satu ketua BSL mengajak semua teman-teman untuk yang agenda terdekat ini ya, yang di Polsek untuk serubuhan akbar dan sholat gaib dan doa bersama untuk korban Cianjur dan jatuhnya pesawat helikopter Polri di Bangka Belitung, untuk gabung sama-sama sholat subuh berjamaah di halaman Polsek Kota. Oke. Ya. Makasih. Oke. Dari Pak Ketua mungkin? Ya, saya cuma mau mengutip quotes dari Bapak Haji Amir itu. Kalau ingin melihat orang yang baik itu lihat dari sholat subuhnya. Iya. Apabila sholat subuhnya itu baik, istiqomah, insya Allah orang itu baik. Jadi, ayo, mari kita sama-sama di subuhan supaya kita juga termasuk orang-orang yang baik. Ini tuh. Amin. Terakhir untuk Ustadz mungkin bisa dikasih motivasi gitu ya, siraman rohani ke teman-teman kan? Siap. Bilang berhenti nih. Iya, boleh Ustadz. Boleh Ustadz. Silakan. Ya. Saya mengajak kepada seluruh yang menonton dan seluruh kawan-kawan yang ada di Kota Luwu terkhusus, dan lebih khusus lagi teman-teman yang ada di Bikers untuk
hadir di subuhan yang terdekat ini di Polsek bersama Pak Kapolres dan Prokopimda untuk subuhan akbar dan juga kemanusiaan gempa Cianjur dan musibah helikopter di Bangka Belitung. Saya ingin mengajak untuk hadir untuk bersama-sama dengan kita dari jam 4 sampai jam 6 insya Allah. Menjadi salah satu dari anggota Biker Subuhan ini bukan sesuatu yang harus didaftar-daftar, tapi yang penting mau dan mau hadir bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Biker Subuhan Luwuk ini juga bukan wadah orang-orang baik, tapi adalah wadah orang yang ingin menjadi baik. Dan di Biker Subuhan Luwuk ini bukan punya siapa-siapa, tapi Biker Subuhan Luwuk ini milik semua pihak yang ingin concern dan mengajak kepada kebaikan. Biker Subuhan Luwuk ini adalah sarana dan wadah untuk bersama-sama kita melapor sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya pernah terlibat dalam komunitas ini dan komunitas ini di dalamnya ada kebaikan, meskipun tentunya ada kekurangan-kekurangan di dalamnya, dan itu adalah manusiawi dan Allah akan maafkan insya Allah dengan segala kehilapan hambanya. Maka yang terakhir, ayo kita sama-sama terlibat di Biker Subuhan Luwuk. Semakin kita ramaikan rumah Allah, semakin kita ramaikan kegiatannya, dan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan Prokopimda untuk senantiasa meramaikan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Terima kasih banyak ya Ustadz, dan saya ini baca dulu komentar terakhir Ustadz sebelum saya closing. Masih ada ini kan. Cuma ada 2 orang ini Ustadz, tapi beribut sekali di grup. Oh iya. Kayaknya di komen nih. Pertama ada Mulis dengan Chandra. Kayaknya terus boleh minta dorong 2 bikin grup sendiri ini. Oke, ini terakhir Mulis bilang OTW lu. Iya. Kalau dia kalau terus tutup jalan ini. Saya janji itu bilang dia mau datang. Oh iya. Kemarin dia juga datang di road camp ya. Iya. Datang. Memang kalau dia ini janji dia memang bakal biasanya. Cuma tapi OTW sudah bulan lalu kayaknya. Oh gitu ya. Ada Sudarso Gela ini Perancis hadir. Terus lagi tidak absen negara ini. Dia negara saya. Oh. Ada juga tadi Chandra, Chelsea hadir Ustadz. Oke. Terus lagi beralih ke Argentina. Aduh, siapa ini? Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ketua Ibu. Siap, sama-sama. Terima kasih Ustadz Muas, kita berharap kita bisa ketemu lagi ini Insya kan. Allah. Amin. Ini Ustadz kita rutin setiap Selasa malam di jam 20 jam 8, di Kamis kita bagi jadi 2 sesi. Ya. 1 sesi untuk pendidikan. Ya. Jadi bahas mengenai kemarin kita bahas mengenai pendidikan seks anak dan lain-lain. Ya. Terus berikutnya yang Kamis malam. Ya. Ini insya Allah hari Selasa kita dengan Kominfo khusus untuk persiapan bahas mengenai Porpro. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sih. Kita Amin. pelan-pelan Amin. Ustadz. Amin. Kita berharap mudah-mudahan di Ramadan bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Biker Subuhan supaya Insya Allah. ada satu agenda yang memang Insya Allah. khusus untuk dakwah ya istilahnya kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah komen, yang sudah nonton juga, yang sudah singgah. Terima kasih. Saya Andi Angio. Izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita